Mengapa harga alutsista buatan Indonesia justru lebih mahal daripada produk luar negeri? Bukankah produksi dalam negeri seharusnya lebih murah? Pertanyaan seperti ini seringkali muncul, bahkan menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerhati militer dan publik umum. Pada video kali ini, Update Militer akan membahas mengapa alutsista buatan dalam negeri tampak lebih mahal, serta mengapa kita tetap perlu mendukungnya. Studi kasus Tank Harimau. Mari kita mulai dengan sebuah contoh nyata. Tank Harimau. Tank medium ini merupakan hasil kerjasama antara PT Pindad dan FNSS dari Turki. Tank ini dirancang untuk mobilitas tinggi, daya tembak mumpuni, serta kompatibel dengan medan tempur Indonesia. Namun publik cukup terkejut saat mengetahui bahwa harga per unitnya berada di kisaran 7 juta dolar Amerika Serikat. Angka yang dinilai tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa tank impor sekelasnya. Namun perlu diketahui, angka tersebut bukan sekadar harga jual, melainkan mencerminkan sejumlah biaya dan investasi yang kompleks. Produksi terbatas, biaya tinggi. Pertama, kita harus memahami prinsip dasar dalam industri manufaktur. Semakin besar skala produksi, semakin rendah biaya per unit. Industri pertahanan Indonesia saat ini masih berada dalam tahap pengembangan. Jumlah produksi alutsista seperti tank Harimau masih terbatas, hanya belasan unit dalam tahap awal. Dengan demikian, seluruh biaya riset, desain, pengujian, hingga pembangunan lini produksi harus dibebankan pada jumlah unit yang sangat sedikit. Inilah yang menyebabkan harga per unit menjadi relatif tinggi. Transfer teknologi dan biaya lisensi. Faktor kedua adalah transfer teknologi. Dalam kerjasama dengan pihak asing, Indonesia tidak hanya membeli produk jadi, kita membeli pengetahuan, lisensi, dan kemampuan produksi. Biaya untuk mengirim insinyur, pelatihan teknis, hingga pengujian kualitas di dalam dan luar negeri. Semuanya menjadi bagian dari biaya investasi. Ditambah lagi, setiap alutsista yang diproduksi harus melalui sertifikasi ketat dengan standar militer internasional. Proses ini memerlukan waktu, biaya besar, dan sumber daya yang sangat spesifik. Kandungan impor masih dominan. Ketiga, meskipun diproduksi di dalam negeri, banyak komponen alutsista masih berasal dari luar negeri. Komponen seperti mesin utama, sistem transmisi, modul elektronik, dan senjata utama sebagian besar masih diimpor. Oleh karena itu, biaya logistik, fluktuasi nilai tukar, serta pajak impor turut menambah total harga produk akhir. Namun perlu dicatat, tingkat kandungan lokal (TKDN) kita terus meningkat setiap tahunnya seiring berkembangnya kapasitas industri nasional. Investasi infrastruktur dan SDM. Keempat, membangun industri pertahanan bukan sekadar membuat produk. Kita perlu membangun ekosistem, pabrik, laboratorium, sistem uji, dan SDM yang berkualitas tinggi. Semua itu memerlukan investasi yang sangat besar, bahkan untuk satu jenis produk saja. Dan pada tahap awal ini, biaya tersebut belum dapat ditekan karena belum adanya skala ekonomi yang ideal. Namun disinilah letak nilai strategis yang tidak bisa dinilai semata-mata dengan kalkulasi komersial. Mengapa harus tetap produksi sendiri? Lalu, timbul pertanyaan besar. Jika lebih mahal, mengapa Indonesia tetap memproduksi sendiri? Jawabannya adalah kedaulatan. Ketergantungan pada negara asing dalam urusan pertahanan akan selalu menjadi risiko strategis. Sejarah mencatat, embargo, konflik politik, dan permainan geopolitik dapat menghentikan pasokan suku cadang atau amunisi dalam sekejap. Dengan memproduksi sendiri,
Indonesia tidak hanya memiliki senjata, tetapi juga menguasai pengetahuan, kemampuan teknis, dan kemandirian penuh atas kekuatan militernya. Manfaat untuk ekonomi dan bangsa. Industri pertahanan bukan hanya tentang militer. Ia adalah katalisator pembangunan nasional. Dengan memproduksi alutsista secara mandiri, lapangan kerja teknis tercipta, universitas dan lembaga riset berkembang, perekonomian negara terdorong. Dan yang paling penting, rasa bangga sebagai bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Harga alutsista dalam negeri mungkin masih lebih tinggi saat ini. Namun, itu adalah harga yang harus dibayar demi kemandirian, kehormatan, dan masa depan bangsa. Karena pertahanan yang kuat tidak dibangun dalam semalam. Ia dibentuk melalui proses panjang dengan pengorbanan, konsistensi, dan keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu menguasai teknologinya sendiri. Dukung terus produk pertahanan dalam negeri, karena setiap tank, kapal, dan pesawat buatan anak bangsa adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya besar secara wilayah, tapi juga besar dalam kemampuan.